Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Pendidikan Seumur Hidup, mata kuliah pengantar pendidikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Audila Resneta Putri, selanjutnya ada Naila Fadila, Resti Adistia Gunarti, dan Widya Aryani Rizky. Dalam era globalisasi sekarang ini, pendidikan bermutu dipandang sebagai kegiatan pembekalan pada manusia untuk menyongsong perubahan dan perkembangan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh yang positif, karena dapat dengan mudah menyelesaikan berbagai permasalahan. Namun sekaligus negatif, karena dapat menciptakan kesenjangan yang tajam dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menampilkan suasana industrialitas yang akan membentuk budaya-budaya baru dalam masyarakat dan menimbulkan perbedaan-perbedaan sikap serta pandangan hidup seperti materialitas, individualitas, dan pragmatis. Pendidikan secara umum diyakini menyimpan kekuatan untuk menciptakan secara keseluruhan visi kehidupan dalam menciptakan peradaban manusia. Pendidikan merupakan proses panjang yang berlangsung secara terus-menerus, tidak terbatas pada tempat dan waktu, dalam rangka mengantarkan manusia untuk menjadi seseorang yang memiliki kekuatan spiritual dan intelektual, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Pengertian dan konsep pendidikan seumur hidup. Pertama-tama kita akan membahas tentang hakikat pendidikan. Pendidikan adalah usaha manusia dalam proses pembentukan manusia seutuhnya, mencakup kemampuan mental, pikir, dan kepribadian sebagai bekal manusia untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup. Pendidikan adalah karya bersama yang berlangsung dalam suatu pola kehidupan insani tertentu, sebagai proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, dan karakter manusia. Pendidikan adalah lembaga atau usaha pembangunan watak bangsa yang mencakup ruang lingkup kemampuan mental, pikir, dan kepribadian manusia. Pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam keseluruhan hidup manusia. Proses pembinaan kepribadian memerlukan rentang waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Pendidikan seumur hidup yang disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Pendapat ini menunjukkan pendidikan bukan hanya didapat dari bangku sekolah atau pendidikan formal, namun juga dapat diperoleh dari pendidikan informal dan non-formal. Pendidikan berlangsung seumur hidup melalui pengalaman-pengalaman yang dijalani dalam kehidupan manusia. Poin selanjutnya ada tujuan dan strategi pendidikan seumur hidup. Tujuan pendidikan manusia seutuhnya dan dilaksanakan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, dan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, serta untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan. Dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup sangat penting dapat ditinjau dari beberapa aspek atau tinjauan. Yang pertama ada tinjauan ideologis, yaitu pendidikan seumur hidup akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya dengan terus-menerus sepanjang hidupnya, memberikan skill agar mampu beradaptasi dengan masyarakat, karena pada dasarnya manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua ada tinjauan ekonomis, yaitu pendidikan seumur hidup adalah cara paling efektif untuk keluar dari kebodohan yang menyebabkan kemelaratan, karena pendidikan seumur hidup dapat meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimiliki, memungkinkan hidup dalam suasana menyenangkan dan sehat, memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak secara tepat. Yang ketiga ada tinjauan sosiologis, yaitu pada umumnya negara-negara berkembang masih banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. Pendidikan seumur hidup
merupakan solusi bagi anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan formal atau tidak bersekolah sama sekali. Yang keempat, ada tinjauan politis, yaitu negara menghendaki seluruh rakyat menyadari pentingnya hak milik pribadi dan memahami fungsi pemerintah. Yang kelima, ada tinjauan teknologis, yaitu dunia saat ini dilanda oleh eksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai produk yang dihasilkannya, yang menuntut untuk selalu mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya agar seperti yang terjadi pada negara-negara maju, yaitu agar mampu tidak hanya menjadi penonton di tengah majunya atau pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, tinjauan filosofis, yaitu kodrat martabat manusia merupakan kesatuan integral potensi yang meliputi manusia sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, dan makhluk susila. Yang ketujuh, ada tinjauan psikologis, adalah dasar kejiwaan dan jasmani, yaitu manusia merupakan kesatuan kesadaran rohani, baik dari pikir, rasa, karsa, cipta, dan budi. Sedangkan kesadaran jasmani itu meliputi panca indera. Yang terakhir ada pedagogis, yaitu perkembangan iptek yang sangat pesat mempunyai pengaruh yang besar terhadap konsep, teknik, dan metode pendidikan. Pendidikan seumur hidup merupakan azas pendidikan pendewasaan dan terus-menerus. Dalam penerapannya diperlukan adanya suatu strategi sehingga pendidikan bagi manusia dapat diartikan secara tepat dan benar. Menurut Sulaiman Yusuf, strategi pendidikan seumur hidup meliputi dua hal. Hal pertama yaitu konsep dasar pendidikan seumur hidup, yaitu satu sebagai tujuan atau ide formal. Yang kedua sebagai respon terhadap keinginan. Yang ketiga, sebagai cara yang logis untuk mengatasi problem. Yang keempat, sebagai dasar desain kurikulum. Hal yang kedua adalah arah dan alasan pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup dalam rangka menambah pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di dalam hidup, umumnya diarahkan kepada yang pertama, orang dewasa, yaitu sebagai generasi penerus, kaum muda atau dewasa membutuhkan pendidikan seumur hidup dalam rangka pemenuhan self-interest yang merupakan tuntutan hidup sepanjang masa. Yang kedua diarahkan kepada anak-anak, yaitu anak adalah tempat awal bagi orang dewasa, maka pendidikan bagi anak perlu mendapat perhatian dengan program kegiatan tersusun mulai dari peningkatan kecakapan baca tulis, keterampilan dasar, mempertinggi daya pikir, sehingga membuat anak belajar berpikir kritis dan mempunyai pandangan hidup ke depan. Selanjutnya adalah mengenai karakteristik pendidikan seumur hidup. Yang pertama adalah keterpaduan vertikal, mengandung arti sebagai sebuah kesatuan dalam dimensi waktu. Ini berkaitan dengan kapan pendidikan dilangsungkan. Jawabannya adalah selama dan di seluruh tahap kehidupan manusia. Yang kedua adalah keterpaduan horizontal. Kalau ini mengatur isi atau substansi kehidupan mengenai apa saja yang harus dipelajari seseorang. Jawabannya adalah apapun itu selama berguna untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup, hendaknya harus kita pelajari. Yang ketiga adalah keterpaduan ekologis, mengandung arti sebagai tempat, yaitu di mana sajakah kita mencari dan menimba ilmu. Jawabannya adalah dimanapun, di kelas, di rumah, dan di dalam masyarakat. Yang keempat dan terakhir, yaitu kelugasan program, mengandung arti bahwa pendidikan hendaknya berlangsung dalam program yang fleksibel. Tidak hanya terbatas pendidikan formal, tetapi mengenai pendidikan non-formal dan informal juga. Selanjutnya ada implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional.
Program ini tidak saja penting bagi pendidikan seumur hidup, dikarenakan relevasinya yang ada pada negara berkembang dengan banyaknya penduduk yang buta huruf, sering menonton TV, dan mengakses internet daripada membaca. Realisasinya dengan cara memberikan kecakapan, membaca, menulis, dan menghitung atau 3M. Selanjutnya, menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya. Yang kedua, pendidikan vokasional, yaitu program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia, agar para lulusan-lulusan sekolah ini menjadi tenaga yang produktif. Atau lebih dikenal dengan pendidikan kejuruan, pendidikan yang bersifat khusus yang meliputi semua jenis dan jenjang. Yang ketiga, ada pendidikan profesional, upaya menciptakan golongan profesional yang mampu mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan, sebab bagaimanapun apa yang berlaku bagi pekerja dan buruh berlaku juga bagi profesional, bahkan lebih besar. Yang keempat, ada pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Pendidikan ini beranggotakan masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan. Selanjutnya yang kelima, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Kondisi sekarang yang dimana pola pikir masyarakat semakin maju dan kritis, diperlukanlah pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negaranya. Yang terakhir ada pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang. Pendidikan dalam upaya menciptakan masyarakat yang mampu memahami dan menghargai nilai-nilai agama, sejarah, kesusastraan, filsafat hidup, seni, dan musik bangsanya sendiri. Kesimpulannya adalah pendidikan seumur hidup ini merupakan sebuah konsep pendidikan yang prosesnya dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan, dari mulai manusia lahir hingga datangnya kematian, untuk menumbuhkan dan mengembangkan harapan serta potensi tiap-tiap individu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.